Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Logika Bang Bro. Channel yang berusaha memberikan sedikit edukasi, sedikit motivasi, tidak ingin menggurui, apalagi merasa yang paling benar sendiri teman-teman ya. Dan juga tidak ingin merugikan pihak manapun, terkecuali pihak tersebut memang merugikan pihak lain, maka pantas dan cocoklah untuk dibahas di setiap konten yang saya sajikan ini, teman-teman ya. Baik teman-teman, di hari ini, hari Minggu 19 Maret 2023, saya lagi-lagi cukup terkejut membaca sebuah artikel, ya. Dan artikel ini, mungkin teman-teman juga sudah ada yang membaca ya, artikel yang ada di media online, yang dimana kali ini ada modus baru teman-teman. Kalau kemarin kita sempat ingat ada namanya, atau mungkin di konten saya sebelumnya sudah saya bahas dan teman-teman sudah menyaksikannya, tetapi bila yang belum adalah, kemarin itu masih sangat hangat sekali ya, modus penipuan dengan menggunakan aplikasi pengecekan pengiriman barang. Itu sudah menelan beberapa korban teman-teman ya, sudah mengorbankan beberapa orang itu dalam aksi para kejahatan cyber itu. Lalu yang kedua adalah undangan pernikahan secara online yang dikirim ke nomor WhatsApp. Itu juga sempat ya teman-teman ya, sempat memakan korban juga. Ya, semoga korban-korban dalam arti yang dirugikan secara materi ya, itu bisa mendapatkan ganti yang lebih baik. Ya, semoga apa yang kemarin itu telah diambil secara tidak baik oleh penjahat-penjahat cyber itu bisa dapat ganti dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kali ini teman-teman, modusnya adalah surat tilang elektronik yang dikirimkan melalui chat WhatsApp. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, memang di negara Indonesia ini sudah mulai diterapkan teman-teman ya sistem e-tilang, ya, yang dimana tidak ada lagi tilang secara manual, di mana pihak kepolisian lalu lintas itu memberhentikan kendaraan satu dengan yang lain untuk diperiksa kendaraannya, surat-suratnya, ya kan. Tetapi sekarang itu menggunakan sistem e-tilang dengan apa ya, memanfaatkan kamera pengintai CCTV yang aktif 24 jam teman-teman. Nah, baru-baru ini saya baca ada yang mengirimkan chat WhatsApp ya ke salah satu orang yang random ya. Untuk korbannya sendiri saya belum mengetahui apakah sudah ada yang menjadi korban atau belum. Saya doakan semoga belum ya teman-teman ya. Tetapi di sini isinya dari artikel yang saya baca adalah himbauan untuk tidak memperdulikan isi dari chat tersebut, yang dimana isinya adalah kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ya, seperti itu. Diminta di situ ada oknum yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan mengatakan ada pelanggaran kepada orang yang dikirimi melalui chat WhatsApp tersebut. Ya, kemudian diminta untuk mengecek surat e-tilang tersebut berupa aplikasi. Otomatis secara tidak langsung kan ini kita digiring, penggiringan opini untuk membuka aplikasi tersebut dan mau tidak mau, sengaja atau tidak sengaja menginstal aplikasi tersebut. Nah, tetapi ini lucu ya teman-teman ya. Kemudian di situ jika sudah melihat isi surat tilang tersebut, tolong atau harap mungkin ke kantor polisi terdekat. Nah, jadi mungkin mereka sudah menyusun strategi teman-teman ya, dalam arti begini. Jika misalnya korban tersebut memiliki saldo di m-banking atau mungkin aplikasi transaksi online lainnya di ponsel yang dikirimi chat WhatsApp tersebut, kemudian berhasil diinstal dan akhirnya berhasil dikuras habis, mungkin harapannya adalah segera lapor ke polisi. Nah, di sini kita bisa berlogika ya, kita bisa menarikkan apakah ini memang perkumpulan orang-orang yang memang mengumpulkan teror teman-teman, untuk menunjukkan bahwa eksistensi mereka itu memang beneran ada. Kami belum selesai, yang kemarin itu belum usai. Dalam arti misalnya pengiriman barang ya kan, cek resi ternyata malware, ada virusnya dan itu bisa membobol teman-teman ya. Terus kedua, undangan pernikahan. Mungkin sekarang yang ketiga ini sampai melibatkan mengaku-ngaku sebagai pihak kepolisian teman-teman.
Ya, ini sungguh sangat sudah bisa dikatakan kalau bahasanya itu ngelunjak ya. Mungkin inginnya dapat pembuktian bahwa kami ini masih eksis, walaupun sudah ada beberapa perkumpulan dari mereka atau anggota mereka itu sudah ada yang diamankan seperti itu. Tetapi masih ada lagi hal-hal seperti ini. Ya, kita berharap saja yang baik, berdoa saja yang baik, karena ini menjelang bulan suci Ramadan sebentar lagi ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang beragama Islam. Tentunya juga ada pihak-pihak yang memang ya berpuasa atau tidak memang mengejar target untuk Lebaran teman-teman. Itu sudah bukan rahasia umum lagi ya untuk tidak kita katakan seperti itu. Bahkan memang ketika menjelang Lebaran pun pastinya kebanyakan sih di beberapa kota besar di Indonesia ini terjadi aksi kejahatan. Entah itu jambret, begal, ya penodongan dan segala macam. Nah mungkin di tahun ini mereka lebih memilih bermain halus, ya kalem aja. Jadi nggak usah harus pakai kekerasan yang menggunakan senjata tajam atau senjata api misalnya, atau kekerasan yang sifatnya harus fisik, beradu fisik dengan korban seperti itu teman-teman ya. Tetapi menggunakan kemajuan teknologi. Nah ini, kemajuan teknologi ini bagi sebagian orang memang penting, tetapi bagi sebagian orang lagi juga bisa dimanfaatkan untuk hal yang buruk teman-teman. Ya. Nah bagi teman-teman, semoga tidak terkecoh ya. Karena kalau kita terisik lebih jauh lagi tentang aturan dari e-tilang itu tadi ya, aturannya itu kan memang ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ya, kalau saya tidak salah kutip seperti itu, tentang lalu lintas dan angkutan jalan seperti itu. Kemudian kan ada lagi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang pemeriksaan kendaraan di jalan dan sebagainya lah. Seperti itu teman-teman. Nah, terus untuk tata caranya sendiri itu tidak ada diterangkan, akan dikirimkan melalui chat WhatsApp. Tidak ada. Yang pasti pertama itu adalah ketika ada data yang masuk ya dari kamera CCTV teman-teman, itu pasti nanti akan ada pencocokan dulu. Pencocokan nomor kendaraan. Ya. Setelah itu nanti pencocokan fisik kendaraan. Kemudian nanti akan dicetak foto alamat rumah sesuai dengan nomor kendaraan yang telah terekam di CCTV tersebut yang melakukan pelanggaran ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Dan juga surat itu akan dikonfirmasi atau dikirim via pos. Ya, via pos. Jadi bukan dikirim by WhatsApp, tidak. Itu yang saya baca ketentuannya ya, ketentuan dan berlakunya itu tentang e-tilang itu. Terus kemudian nanti surat itu ketika diterima oleh yang bersangkutan sesuai alamat yang tertera dari nomor polisi kendaraan tersebut, nanti akan mengkonfirmasi bahwa iya memang saya melakukan pelanggaran. Dan kemudian nanti baru masuk ke tahap penyelesaian. Nah, bagi teman-teman yang mungkin terkadang sibuk ya, atau mungkin lagi ada permasalahan, tiba-tiba ketika mendapat chat seperti itu kan pasti terkadang pikiran ini numpuk teman-teman ya. Nah, akhirnya karena tidak fokus, ya sudah, main tekan aja, install aja. Nah, setelah diinstal, tiba-tiba ada saldo di rekening M-Banking, lenyap, teman-teman. Nah, kalau sudah lenyap, mau nggak mau ke kantor polisi, ya sesuai himbauannya tadi kan ya, sudah saya tampilkan tadi ya, bahwa setelah memeriksa surat tilang ini, tolong atau harap ke kantor polisi terdekat. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, paling tidak, kemungkinan ya akan ada lagi nanti modus-modus baru lagi, motif-motif baru lagi yang dikreasikan oleh sekumpulan orang yang menguasai tentang teknologi. Saya pernah katakan di salah satu konten saya, mungkin nanti ke depannya ya, mungkin ke depannya mereka tidak akan mengirimkan aplikasi lagi, tetapi cukup mungkin tinggal telepon random ke nomor yang mereka miliki, ya kan? Mereka mungkin mengacaukan dengan cara mengajak ngobrol. Nah, tetapi cara kerjanya adalah nanti kemungkinan ketika kita sedang diajak ngobrol ke kanan, ke kiri, ngalor ngidul gitu ya. Tiba-tiba tanpa sadar di situ sudah ada sistem yang mereka ciptakan masuk ke dalam ponsel kita, ya kan? Kemudian merogoh, ya, mengacak-acak di M-Banking.
yang kita miliki, yang kita pasang di ponsel kita tersebut. Bisa saja hal seperti itu terjadi. Jadi kemungkinan kalau bisa ke depannya, ini cuma saran saya ya, saya tidak memaksakan. Saya juga di sini berusaha sebagai apa ya namanya, berjuang menyampaikan sesuatu yang benar melalui media YouTube ini, karena kan YouTube ini sekarang bisa ditonton oleh semua orang, semua kalangan. Setidaknya saya berupaya membuat konten yang memiliki edukasi, bukan sekedar konten yang mencari sensasi, teman-teman ya. Dalam arti nanti ketika ada nomor telepon yang tidak dikenal, dan kita memang belum pernah menge-save nomor tersebut di ponsel kita, alangkah baiknya jangan diangkat. Ya, kalaupun memang urgent sekali, pasti nomor itu nanti akan mengirimkan chat berupa WhatsApp atau mungkin SMS. Semisal itu dari keluarga jauh kita, semisal ya. Keluarga jauh kita habis ganti nomor handphone, atau mungkin ponselnya hilang, dia baru ganti handphone, sama ganti nomor juga. Nah, dia punya nomor kita, dia catat mungkin di kertas seperti itu ya, kemudian dia menghubungi kita. Nah, ketika dia menghubungi kita, otomatis kan kita, ini siapa ini yang nelfon nih? Ini jangan-jangan nih modus ini. Nah, kita sudah pasti tergiring opini kita terhadap dugaan negatif. Ya tidak salah juga ketika kita menduga hal yang negatif, teman-teman, karena sudah banyak sekali ya kejadian yang merugikan masyarakat di negara kita ini, Indonesia ini. Dari segi smartphone ya teman-teman ya. Belum lagi tentang beberapa waktu lalu saya sempat membuat konten masalah apa itu ya, aplikasi yang bisa apa itu pay letter teman-teman ya. Nah di situ korban tidak merasa membelanjakan limit pay letternya, tiba-tiba sudah harus membayar dari limit pay letter yang digunakan oleh pihak lain. Sementara dari pihak yang penyedia jasa limit pay letter tadi tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau tahu, intinya tetap nasabah atau yang telah menjadi korban tadi tetap harus melakukan pencicilan terhadap limit yang telah dipakai. Nah seperti itu kan sangat merugikan. Kira-kira siapa yang mau seperti itu teman-teman? Tidak ada yang mau. Makanya kita harus bisa menjaga diri kita sendiri, kita harus teliti ya. Jangan sampai kita mudah terbodohi oleh pesan-pesan yang masuk ke handphone kita. Jadi jangan mudah juga tergiur tentang promosi, semisal nanti ada yang pesan tentang, oh ini ada promosi nih, beli 1 dapat 5 misalnya. Terus kita klik, ternyata di situ adalah malware-nya, ada virusnya, masuk lagi ke handphone kita tanpa kita sadari teman-teman ya. Oke, nah ini kita sekarang kembali ke topik yang saya bahas di awal tadi. Sekarang sudah melibatkan tentang surat e-tilang, yang dimana sebetulnya ketika bagi masyarakat umumnya mendapatkan chat seperti itu, pasti sedikit banyak merespon teman-teman. Tetapi jika sudah ada yang berpikir dengan jeli, ya dengan logika, sebentar. Ini masa ya pihak kepolisian ngirim WhatsApp nih, berupa aplikasi. Harusnya kan berupa foto aja. Nah itu masuk akal teman-teman, jika pun harus mengirimkan WhatsApp, semisal, ini saya katakan semisal ya, sebetulnya kalau dari aturan yang berlaku tidak ada, itu pengirimannya via pos konfirmasinya ya, untuk dikirimkan kepada orang yang melanggar lalu lintas tadi, yang sudah dipantau oleh CCTV 24 jam tadi teman-teman ya. Nah, lalu ketika misalnya kita dikirimi melalui chat WhatsApp, di situ nanti kita bisa cek, oh kalau berupa foto masih masuk akal, tetapi kalau berupa aplikasi, nah di sini yang harus kita sangat-sangat, kita nggak boleh lengah. Harus kita sangat amat waspada teman-teman. Lebih baik kita abaikan pesan itu. Kalaupun akan dikirim lagi, dia mengirim pesan lagi, tolong dibalas, kalau tidak saya akan datang ke rumah kamu. Saya akan tilang kamu di rumah, atau saya akan lacak kamu, dimanapun kamu berada saya akan datangin. Tidak mungkin teman-teman, ada petugas kepolisian mau sampai seperti itu. Itu oknum, saya katakan. Apakah juga itu memang salah satu dari pihak kepolisian? Yaitu kebanyakan ya oknum dari penjahat cyber tadi teman-teman. Kalau kepolisian tidak mungkin sampai seperti itu. Tetapi di sini sudah mengatasnamakan pihak kepolisian. Mereka dari kepolisian menyampaikan bahwa kita, ya, yang diberi chat WhatsApp tadi teman-teman ya, telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Nah, jadi kita secara tidak langsung itu alam bawah sadar kita tuh digiring untuk membuka aplikasi tersebut. Saran saya jangan pernah dibuka. Ya, semoga dengan adanya artikel yang saya baca tadi, semoga belum ada korban teman-temannya, dan juga tidak ada memakan korban lagi seperti
pendahulunya ya, aplikasi pengecek paket dan juga aplikasi pernikahan online. Kalau bisa jangan sampai ada lagi. Tapi ketika pun memang ada korban, ya kita doakan semoga orang yang terkena tipu muslihat seperti itu bisa mendapatkan ganti yang lebih baik. Karena terkadang kita tidak bisa menghindari yang namanya cobaan. Terkadang kita misalnya begini ya, bagi sebagian orang, kok kamu bisa kena? Ya kan, kebanyakan orang seperti itu. Kamu kok bisa kena? Kan udah banyak tuh berita di online. Kalau yang begitu-gitu itu jangan diinstal. Itu membahayakan, itu merugikan. Tapi kita kan nggak pernah tahu ketika seseorang itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan. Cobaannya mungkin dia terkena oleh tipu muslihat melalui aplikasi, entah itu aplikasi pengiriman barang, undangan pernikahan, terus aplikasi promo berlimpah, aplikasi tentang surat e-tilang. Itu tidak bisa kita hindari, teman-teman, sebagai manusia yang memang harus siap menerima cobaan. Nah, anggaplah itu cobaan jika memang kita sampai ada yang terkena, teman-teman ya. Tetapi jika tidak terkena, itu berarti Allah masih sangat melindungi kita. Baik teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan di konten saya kali ini. Semoga konten saya yang singkat ini, video yang saya buat ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman ya. Setidaknya memberikan edukasi, walaupun mungkin teman-teman sudah ada yang membaca artikel itu, tapi bagi yang belum mungkin melihat video saya ini, bersedia mampir untuk membuka video yang ada di channel saya ini, semoga juga membawa manfaat teman-teman ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Semoga kuota yang kalian gunakan, kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, dan juga kuota provider pribadi yang kalian gunakan selalu membawa manfaat kepada diri saya dan juga kepada teman-teman Logika Bambrod. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.